Selamat malam, saya atas nama Rini Lisa Valiana Baswaja dengan NIM 2003030103 kelas C semester 2. Saya akan mempresentasikan makalah sosiologi komunikasi yang ketiga. Faktanya, itu telah disebut sebagai salah satu ide penggantian yang juga cocok dengan gagasan Wittgenstein tentang bentuk kehidupan. Pergantian adalah beralih di antara bentuk-bentuk kehidupan. Durkheim kolektivitas, pemikiran kolektif, Fleck, dan paradigma Kuhn. Konsep ini memungkinkan kita untuk dapat melihat individu sebagaimana yang dibentuk oleh bentuk-bentuk kehidupan yang mereka ikuti satu sama lain setelah gaya fraktal. Collins berpendapat bahwa bentuk kehidupan terkadang seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan dan terkadang tidak dengan gagasan Kuhn tentang instrumen kepastian menjadi cara berpikir yang lebih baik tentang hubungan daripada ketidakcocokan logis atau Bejer. Menggunakan contoh dari banyak studi kasusnya dan berbagai cara penanganannya, Collins menunjukkan analisa sosial itu berdasarkan ilmu dan bentuk kehidupan dari berbagai jenis yang terpenting, di mana bentuk-bentuk kehidupan dalam sains tidak dapat dibandingkan. Penyelidikan mereka dipangling oleh masyarakat Barat. Terjadi dalam budaya bersama tingkat yang lebih dengan budaya akademis yang mendorong kerjasama. Ijar Struber membandingkan konstitutivisme sosial Bejer dan Luhmann konstitutivisme radikal Luhmann. Dia berpendapat bahwa kedua pendekatan tersebut, puncak konstruksi sosial dan realitas sebagai proses produksi dari masyarakat yang lebih menarik, adalah kenyataan bahwa keduanya dibangun di atas landasan filosofis yang sama, yaitu teori kesadaran Husserl 12 Michela Faeder, dan bahwa meskipun kesamaan mereka mencapai hasil yang cukup kontradiktif. Kirsten Reich memberikan pengantar singkat tentang program interaktif Introduvisme yang didirikan di University of Leuven pada tahun 1990-an dan terus berkembang sejak itu. Pengenalan ini terkait dengan diskusi tentang pentingnya paragistisme sebagai sumber dari kontravisme berorientasi sosial seperti yang ditawarkan oleh Bejer dan Luhmann. Sekte. Meskipun mereka memiliki sejumlah asumsi yang sama, Struber concludes bahwa pemisahan apoteotik Luhmann dan sistem sosial dan psikik yang paradoks sementara konsepsi bergetar dan Luhmann tampaknya demikian menawarkan saran bagaimana mendekati masalah ontogenesis sosial realitas tanpa menimbulkan paradoks yang membebani teori Luhmann. Archim Brzezinski memperkenalkan konsep jalan hidup dan berdiskusi dua fakta dasar individualitas, pengertian observasi dan kontradiksi. Ia membuat sketsa kontradiktivisme yang umumnya di teori sistem, yang bertujuan untuk menempatkan jalan hidup di dalam seluruh rangkaian media komunikasi. Ia berfokus pada dua dari mereka secara umum: karakteristik pengkodean sebagai jenis observasi khusus dan negasi sebagai sumber refleksi dalam hal komunikasi dan pembelajaran di kasus kesadaran individu. Jochen Gleicher berpendapat bahwa masuk akal menangani kritik Bourdieu, refleks Ischel dan tentang dugaan pelupaan kekuasaan di Bejer dan pekerjaan utama Luhmann. Ketika itu, dia segera khusus menyoroti secara khusus potensi untuk menganalisis kekuasaan yang ditawarkan oleh Bejer dan sosial Luhmann kontrovisisme. Dia menyimpulkan dengan menekankan bahwa reformasi komunikasi kontradiktivisme
komunikatif yang dimaksudkan untuk menghindari kebingungan dan multiple penggunaan kontradiksi sosial. Dan itu memfasilitasi analisis perubahan metik dalam masyarakat kontemporer. Dia berpendapat bahwa kontrafisme komunikatif diperluas. Kontrafisme ditinjau dari segi situasivitas dan jalan ketergantungan timbal balik tindakan komunikatif. Dengan demikian, dalam hal ketaatan sistematif, praktik, dan artikel sosial. Konstruksi komunikatif berkaitan dengan masalah yang tidak dimiliki semua orang yang terlibat dalam komunikasi sosial, kekuatan yang sama untuk menyadari atau bahkan untuk melegitimasi dan melambangkan mereka harap dan tuntutan. Perbedaan yang signifikan antara sosial dan kontrafisme komunikatif adalah bahwa bahasa tidak lagi dapat dilihat sebagai bahasa faktor utama dan objektivitas dan internalisasi, melainkan komunikasi bertindak pada penghasilan objektivitas dan internalisasi. Perubahan dramatis Popper adalah tidak peduli bagaimana kita maju ke kalimat umum, menuju hipotesis kita bahwa kemungkinan memimpikan ide atau posisi atau meminta wahyu. Contoh ini menggambarkan proses sosialisasi kompleks yang berasal di antara yang pada gilirannya dipengaruhi melalui keadaan sosial yang diberikan melalui interfaction dan sentralisasi dan terpersonal dan figur sosial menjadi jelas selama rekonstruksi berbagai pengaruh dan penghasilan pengalaman hidup. Sosialisasi adalah manifestasi dari baik antara dan pengakuan pengalaman hidup ini sebagai pribadi, kemampuan yang bertujuan untuk membagi dunia dengan orang lain. Hal itu penelitian di mana saya menjadi terbiasa dengan masalah yang tidak adil atau teknis, tetapi terkait dengan kesalahpahaman yang diciptakan oleh kata-kata dan atau frase. Tapi semua dianggap konstruksi sosial. Jelas memiliki arti yang berbeda. Untuk satu istilah konstruksi memiliki aspek statis sekaligus dinamis. Sosiologi adalah ilmu metodenya berjalan secara kronologis ketika diterjemahkan dalam hal bahasa Inggris dan diubah menjadi acknowledgement konteks sosiologis. Bagaimanapun istilah kontrafisme sosial, kehilangan suksesnya keanehan dan mudah bingung dengan pendekatan yang lain di bidang yang memiliki sedikit kesamaan dan pendekatan Berger dan Luhmann radikal. Transisi adalah cairan. Sebagai pengamat jarak jauh, kita selalu pada saat yang sama adalah pengamat diri dan konteks pengamat kita sendiri, sementara sebagai pengamat diri kita sering berimajinasi ke posisi pengamat jauh yang melihat dan bercermin di luar. Dalam wacana filosofi saat ini, kita harus mengakui bahwa yang dikemukakan perbedaan antara posisi pengamatan diri dan pengamatan yang jauh berlaku untuk situasi budaya dan sejarah tertentu. Untuk banyak pengamatan atau kontemporer, situs ini dicirikan oleh keragaman radikal dan tidak dapat didiskusi oleh wacana yang tidak memungkinkan adanya posisi pengamatan tertinggi atau terbaik. Karena itu, tidak ada tingkat realitas tertinggi yang dapat dikecualikan dari penerapan dari berbagai yang diusulkan. Ketidakmampuan ini mengungkapkan fakta keberadaan langsung itu sia-sia untuk mengatakan apapun dalam diri dan tidak memungkin untuk mengatakan apapun kepada orang lain. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.